Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk ke perkuliahan kita yang kelima. Untuk perkuliahan kita yang kelima, saya masih menggunakan teknik recording, sorry. Karena memang posisi saya masih di luar kota, nggak memungkinkan saya untuk online gitu ya. Kemungkinan insya Allah minggu depan kita sudah mulai normal pertemuan seperti biasa. Nanti teman-teman bisa mengakses kuliah ini lewat e-learning ya teman-teman ya. Nanti di sana saya upload bukti rekamannya. Oke teman-teman, ini kita masuk ke sesi kelima ya. Kemudian sekedar informasi untuk sesi 1 dan sesi 2 saya sudah lakukan penilaian. Bagi teman-teman yang mendapatkan nilai 0 ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah tugas teman-teman ada indikasi plagiarisme. Karena apa plagiarisme? Eee eee, isi tugasnya sama dengan teman yang lainnya, itu punishment-nya saya kasih nilai 0 dan dianggap tidak mengumpulkan. Atau yang kedua, teman-teman yang mendapatkan nilai 0 karena memang belum mengumpulkan gitu ya. Jadi dari inabanya, kebijakannya, eee, sudah lewat waktu yang ditentukan, maka nilainya dikasih 0 saja. Jadi ya udah saya ngikutin aja teman-teman. Jadi ini jadi informasi dan pelajaran buat teman-teman. Kalau misalkan Anda belum mengumpulkan tugas di fase-fase berikutnya, fase sebelumnya ya, di minggu 3 sampai minggu keempat gitu ya, diharapkan untuk segera mengumpulkan teman-teman ya. Kalau Anda nggak mengumpulkan, saya khawatir nanti akan bermasalah kepada nilai Anda. Memang ada kebijakan untuk remedial, tapi itu adalah remedial ujian, bukan remedial tugas, teman-teman. Kalau Anda jatuhnya di nilai tugas, karena porsi porsi tugas itu lumayan besar gitu ya. Kalau Anda jatuhnya di porsi tugas, maka otomatis itu nggak bisa diperbaiki. Remedial itu hanya remedial untuk porsi ujian. Karena tugas itu ada di total kemungkinan ada 12 atau 14 kali tugas. Kalau remedial gimana Kak, Anda bisa mau nyusulnya ya. Jadi saya sarankan Anda untuk segera mengerjakan tugasnya kalau Anda mau lulus. Tapi kalau Anda nggak mau lulus, terserah Anda. Saya nggak tidak memaksa Anda untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, kuis juga ya. Saya lihat partisipasinya juga kurang begitu aktif dari teman-teman untuk mengerjakan kuis. Kuis ini sama, porsinya sama tugas, teman-teman ya. Nanti Anda lihat di porsi penilaian saya di awal itu ada nilainya tuh ya. Eee, Kuis itu berapa persen ya, kuis dan tugas itu berapa persen. Jadi setahu saya kuis dan tugas itu porsinya 30%. UTS itu 30%, UAS itu 30%. Kalau Anda nggak ngerjain dua-duanya, kuis dan tugas, ya udah, wassalam, Anda tinggal mengandalkan UTS dan UAS. Itu dengan catatan UTS dan UAS Anda dapat nilai 100. Kalau UTS dan UAS Anda dapat nilai 100, 100, 100 gitu ya, maka Anda sudah mengumpulkan 60 poin. Tapi kalau misalkan Anda cuma dapat 50 gimana? 50-50 gitu ya, ya udah berarti Anda cuma dapat 30 poin. Ditambah nanti nilai kehadiran. Nilai kehadiran itu yang saya rekap dari komentar YouTube teman-teman ya. Jadi kalau nilai kehadirannya bagus 10 gitu ya, maka Anda dapat poin 40. Kalau misalkan nilai UTS dan UAS-nya cuma 50% ya. Jadi Anda dapat nilai 40. 40 itu nggak lulus teman-teman ya. Apalagi nanti Anda nilainya di bawah itu gitu ya. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, UTS dan tugas ini sangat amat menentukan. Kalau Anda nggak ngerjain, ya sudah, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya udah ingetin berkali-kali ya teman-teman ya. Oke, untuk tugas dan kuisnya udah saya udah ready ya, di e-learning ya. Ini untuk ini untuk yang minggu kemarin, sorry. Kemudian nih yang untuk, minggu ini ya, ini materinya udah, kemudian tugasnya udah, kemudian kuisnya juga udah. Jadi Anda harus mengerjakan ya, nggak boleh enggak, gitu ya. Oke, ini materi kita yang masuk ke sesi ini, sesi kelima, sistem pemerintahan elektronik, kita masih bicara tentang jenis aplikasi dan implementasi TIK di pemerintahan.
Jenis-jenis aplikasi dan implementasi TK ini ada untuk layanan G2C-nya, government to citizen, ada untuk government to business, ada juga inovasi cara kerja pemerintah ya, government to government atau G2G ya. Selama ini kita mengakses banyak kanal ya. Saya udah banyak jelasin perihal apa, terlalu banyak URL yang kita ingat di memori kita, di otak kita untuk mengingat, layanan yang diberikan pemerintah ya. Walaupun itu sudah digital tapi masih parsial-parsial ya. Jadi ada banyak multi kanal. Ending-nya kayak gimana? Ending-nya menuju single window aja gitu ya, satu satu akses saja, satu kanal. Jenis-jenis layanan terintegrasi yang disediakan. Jadi back end-nya itu dari tiap koneksi terintegrasi data-data di tiap departemen. Jadi, penggambaran sebelumnya tadinya yang departemen oriented menjadi service oriented ya, teman-teman ya. Berikutnya diagram tersebut memberikan gambaran atau pemahaman apa yang direncanakan untuk ditargetkan untuk G2C, untuk G2B, layanan apa nih yang bisa memudahkan citizens, masyarakat, atau layanan apa yang bisa memudahkan dari sektor bisnis ya teman-teman ya. Kemudian sebagai gambaran e-government sebelum diturunkan ke rincian aplikasi. Kita masuk ke government to citizens, layanan masyarakat online, portal G2C-nya. Kenapa sih kita butuh portal G2C? Karena ada banyak inefisiensi administrasi pemerintahan. Ya, yaitu banyak URL-nya gitu ya. Sebagai contohnya, Anda mungkin nggak hafal ya nomor induk kependudukan Anda gitu ya. Anda mungkin nggak hafal nomor SIM Anda berapa, atau Anda nggak hafal nomor apa ya, nomor rekam medik Anda gitu ya, atau Anda mungkin nggak hafal nomor NPWP Anda. Kenapa? Karena setiap nomor tersebut punya unique number ya. NIK punya unique number, kemudian SIM punya unique number ya, kemudian asuransi kesehatan punya unique number, kemudian NPWP punya unique number. Kalau kita ngapalin semuanya ya, space di otak kita terbuang percuma ya teman-teman ya. Harusnya gimana? Harusnya kita menuju single unique number. Selama ini kan digadang-gadang NIK itu sebagai single unique number ya. Harusnya NIK ini bisa mewakili. Kemarin sudah ada wacana bagus tuh ya, apa NPWP akan menggunakan NIK, nomor induk kependudukan gitu ya. Emang udah harusnya seperti itu. Nanti next-nya mungkin nomor-nomor yang lain ya. Nanti boleh jadi kalau memang ini bisa lebih luas lagi, bisa jadi nanti nomor induk mahasiswa aja related kepada NIK gitu. Jadi Anda cukup menghafalkan nomor induk kependudukan Anda gitu. Jadi itu bisa mengakses semua layanan Anda, semua layanan yang disajikan oleh pemerintah ya. Jadi ada inefisiensi administrasi pemerintahan dapat ditemukan dengan keberadaan basis data nasional yang terpisah-pisah yang tadi saya bilang ya. Seperti basis data kependudukan, pertanahan, kendaraan bermotor, pajak gitu. Tapi kalau itu terintegrasi gimana? Itu akan lebih mudah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda kena tilang, Anda punya catatan kriminal gitu ya, begitu Anda buat SIM gitu ya, buat SIM gitu ya, maka akan kelihatan tuh Anda punya catatan kriminal apa, atau mungkin nanti Anda melamar pekerjaan gitu ya, track record-nya apa tuh, Anda bisa kelihatan. Anda pernah melanggar lampu lalu lintas misalkan, Anda pernah, mencuri gitu ya, Anda pernah melakukan apa gitu ya, atau Anda punya track record yang bersih, maka nggak perlu lagi SKCK tuh ya, surat, keterangan kelakuan baik ya, itu nggak perlu lagi. Kalau misalkan nomornya sudah terintegrasi di sistem, nanti begitu nomor Anda di-input di sistem, bisa terlihat track record Anda selama selama Anda hidup gitu ya. Anda pernah melakukan pelanggaran apa? Pelanggaran minimal atau medium atau yang maksimum gitu ya. Nanti Anda bisa teridentifikasi. Dan itu juga memudahkan gitu ya kalau misalkan apa, mungkin ada orang yang punya, catatan kriminal yang buruk gitu ya, pindah ke suatu lokasi, maka, pejabat, RT atau RW setempat bisa tahu, "Oh ini orangnya, pernah banyak melakukan kejahatan nih," misalkan. Nah itu jadi antisipasi juga buat teman-teman buat masyarakat sekitarnya, efeknya sampai sejauh itu ya.
Tapi tidak harus juga jadi mendiskriminasikan orang-orang tersebut gitu ya. Boleh jadi orang yang memang punya catatan kejahatan tapi dia udah bertobat bisa juga gitu ya. Tapi misalkan nah ini banyak koruptor yang hilang nih kayak sampai sekarang Harun Masiku belum ketemu ya. Posisinya ada di mana nih? Ada di Indonesia atau ada di luar negeri? Ya banyak bilang ada di Indonesia. Nah, Indonesia di mana gitu ya? Itu akan bisa terdeteksi teman-teman kalau misalkan dia masuk dalam daftar buronan gitu ya. Begitu dia masuk ke suatu lokasi, suatu desa atau suatu kampung atau suatu klaster gitu ya, kemudian diidentifikasi NIK-nya, maka bisa dilihat, wah ini dia sebenarnya buronan ini nih, buronan kasus korupsi. Nah ini bisa segera diketahui. Dan ini juga impact-nya akan lebih luas lagi gitu. Kemudian memiliki basis data terpisah berarti bahwa masyarakat harus melakukan registrasi rangkap melalui proses kertas kerja yang panjang. Nah ini yang kita lakukan ya sebelumnya ya. Di era saya nih kalau mengurus surat-surat dari pemerintahan itu butuh kertas yang nggak cuma cukup 1 lembar ya, bisa 5 lembar, bisa 6 lembar gitu ya. Dan ini prosesnya jadi lebih panjang teman-teman ya. Kita harus fotokopi, kita ngeluarin uang buat fotokopi gitu ya. Kemudian kalau kita ngeprint kita harus ngeluarin uang buat buat print dan segala macam. Melalui proses kerja yang panjang untuk berbagai perizinan dan membutuhkan beberapa kali kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintahan. Ini yang harus dihindari. Kemarin kita udah belajar zero contact ya, atau single contact. Kita cukup ketemu 1 kali aja atau kita nggak pernah harus ketemu gitu ya. Kayak kemarin ngurus akte lahir kan, yang punya akte lahir kan bayinya gitu ya. Kenapa yang datang ke kelurahan, yang datang ke kecamatan, yang datang ke Dukcapil adalah orang tuanya gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kegiatan tersebut nggak perlu ada kontak dengan pejabat pemerintahan gitu. Artinya itu bisa dilakukan zero contact gitu ya. Jadi nggak perlu ketemu, begitu si bayinya itu keluar dari rumah sakit, maka yang didapat oleh orang tuanya bukan surat keterangan lahir, tapi adalah akte lahir. Ya, jadi itu bisa memudahkan ya teman-teman ya. Kemudian ini government to citizens, layanan e-government yang single window dengan sistem berbagi info skala nasional dan aplikasi berbasis internet. Jadi sini ada applicants-nya, kemudian ini service guideline-nya gitu ya. Ini G4C-nya, service guideline. Ini ada basic database-nya. Di sini ada applicants for an issuance of various certificates ya. Di sini ada electronic payment. Jadi terintegrasi teman-teman. Jadi layanan pemerintah yang harus kita membayar layanan tersebut gitu ya, maka disediakan electronic payment-nya gimana gitu. Jangan sampai pejabat yang mengurus administrasi kita dia megang duit juga gitu ya. Duitnya dia cukup ngurus administrasi aja lah, pejabat administrasi cukup ngurus administrasi aja. Masalah masalah pembayaran ya diserahkan aja ke lembaga pembayaran gitu, bisa ke banking atau nanti sekarang udah berkembang digital banking, ya udah pakai digital banking atau electronic payment. Jadi setiap layanan G2C ya atau G2B nanti yang membutuhkan pembayaran gitu, yang harus kita membayar sejumlah nominal tertentu, jadi uangnya langsung masuk ke kas negara, nggak melalui petugas ya, gitu. Itu akan mengurangi dampak-dampak apa? Dampak-dampak potensi fraud ya di sana ya, gitu. Ini G4C portal ya, yang dikenalkan oleh Korea. Ini ada alamatnya www.egov.go.kr ya. Kemudian ini penjelasan yang di atas ya, berbagai konsep G4C dijelaskan masyarakat atau bisnis memiliki akses multikanal one stop service ke layanan G4C ya, Government for Citizens ya, G4C. Menyediakan berbagai layanan, bisa perizinan, konsultasi, aduan layanan, pemrosesan petisi masyarakat,
pembayaran elektronik dan sebagainya. Kemudian beberapa kanal one stop delivery ya untuk government to citizens itu ada one stop citizen service center di mana layanan single window disajikan dengan kerjasama di antara lembaga-lembaga untuk melayani masyarakat yang lebih memilih atau yang hanya mampu melakukan interaksi tatap muka. Jadi one stop service ini sangat membantu. Jadi kalau dia melibatkan beberapa instansi ya, kalau dia melibatkan beberapa instansi, lebih dari satu instansi ya, kalau misalkan datanya sudah terintegrated, basis datanya sudah terintegrated, maka harusnya bisa dilakukan single contact atau single window. Kemudian ada telecenter, public access point dengan akses gratis atau bersubsidi ke layanan government. Sepertinya apa, jaringan pos, perpustakaan gitu, sekolah, pusat komunitas. Nah, ini sangat sangat diperlukan ya di era-era pandemik kayak gini ya, perpustakaan gitu. Orang orang mau datang ke perpustakaan, nasional, orang jadi ragu-ragu nih, kira-kira aman nggak nih buat, kesehatannya dia. Jangan-jangan saya datang ke perpustakaan, pulang-pulang saya positif gitu ya, karena ada yang tertular misalkan. Nah ini, dengan ada telecenter ini akan mudah. Atau ada call center, penyampaian layanan melalui telepon yang disediakan oleh call center pemerintah. Call center ini sekarang udah berkembang ya teman-teman ya. Nggak cuma by phone aja, tapi ada di layanan sosmed. Banyak orang pakai Twitter gitu ya, buat komplain sesuatu dan itu bisa direspons. Atau aplikasi seperti Jaki yang dimiliki oleh Pemda DKI, nah itu juga useful juga ya teman-teman ya. Anda cukup download aplikasinya, kemudian ada keluhan apa, Anda tinggal foto aja gitu. Anda tinggal foto, kemudian ada tag lokasinya, masalahnya di mana, ya udah nanti itu akan terrecord di CRM-nya Pemda DKI. Syaratnya apa? Anda melakukan foto sesuai kejadiannya gitu, kemudian di-tag lokasinya teman-teman. Misalkan Anda lagi jalan di suatu tempat, ada jalanan berlubang gede gitu ya, Anda tinggal foto aja tuh. Foto, kemudian Anda tag location-nya, nanti itu akan masuk report-nya ke Pemda DKI. Nanti akan segera ditindaklanjutin. Kemudian ada web portal, penyampaian layanan melalui portal web pemerintah yang mudah digunakan dan berbasis teknologi interoperable. Oke, kemudian ada M-Government, layanan mobile, ya, bisa melalui SMS, bisa melalui WhatsApp ya sekarang ya. Saya pernah ke salah satu daerah di Indonesia Timur gitu ya, Dukcapilnya udah sedikit modern walaupun dia belum punya aplikasi. Jadi orang yang masuk ke Dukcapil mau memberikan pelayanan gitu, mau mendapatkan pelayanan, dia datang pagi gitu, cukup taruh berkasnya dia, nanti dia tinggalin nomor teleponnya di sana. Nanti begitu udah ready diambil gitu, maka akan diberikan WhatsApp message ke orang tersebut bahwa dokumennya udah ready. Jadi orangnya nggak perlu ngambil gitu, nggak perlu datang. Jadi nggak perlu wasting time di satu lokasi gitu ya. Dia nungguin sejam, 2 jam, 3 jam, atau 8 jam gitu ya. Jadi begitu dia udah ready, udah bisa diambil, dia tinggal di WhatsApp, kemudian dia balik untuk ngambil dokumen gitu ya. Ini M-Government. Atau mau lebih canggih lagi, nggak perlu lagi ada ada pertemuan kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak kalau kayak kita buka rekening ya, buka rekening itu nggak perlu lagi kita datang ke bank untuk melakukan buka rekening. Sekarang buka rekening Anda tinggal siapin handphone, smartphone Anda gitu ya, kemudian terkoneksi dengan internet, kemudian dia punya kameranya bagus, kameranya bisa clear gitu ya, kemudian ya udah Anda tinggal registrasi aja. Bank-bank digital kan sekarang modelnya seperti itu. Kemudian T-Government ini layanan berbasis TV ya. Sekarang udah eranya TV digital, kemudian kemungkinan tahun depan udah mulai migrasi kita dari analog ke digital TV ya. Ini biasanya satu arah one way ya. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakatnya. Ini sangat membantu ya. Karena mayoritas kita masih banyak yang nonton TV juga. Walaupun sudah mulai bergeser, orang pada nonton YouTube. Kemudian ini konfigurasi government to citizens-nya ini. Ini kalau kita lihat gambarnya di sini ada basic administrative IS.
Di dalamnya ada banyak ministry ya, ada banyak kementerian, ada Home Affairs, ada PU, Construction and Transportation, ada Supreme Court, ada tax, ada macam-macam. Kemudian di sini ada Information Corporation Utilization System, gitu. Di sini Automated Data Distribution System, ada Civil Affairs, ada Operation Support System, Data Connection System, ya. Kemudian di sininya nih, di depannya, ini kan back end ya. Kalau kita bicara ini back end-nya nih, back end. Ini back end-nya. Front end-nya dari mana? Front end-nya di depan nih, citizen portal site gitu ya. Gimana cara kita ngakses dari user? User ngakses ke internet, nanti dia ngakses ke portal ya. Portal yang disediakan oleh pemerintah. Ini yang dibilang single access window. Jadi teman-teman nanti masyarakat, citizens atau bisnis cukup mengakses portal tersebut. Nanti dari portal tersebut mengarahkan si orang tersebut mau ngapain dia, mau berhubungan dengan PU gitu, mau dia kredit perumahan atau dia mau ngapain nih, mau bayar STNK, mau bayar SIM gitu, mau perpanjang SIM atau mau ngapain, atau dia mau bikin paspor, visa dan segala macam, cukup ngakses citizens portal site ini yang dibilang single window ya, yang sekarang digaung-gaungkan sebagai single window. Dan di dalamnya ini, di back end ini udah terkoneksi dengan banking institution ya. Nanti begitu ada layanan pemerintah yang memang harus mengharuskan kita membayar retribusi atau yang lainnya gitu ya, maka prosesnya udah dia tinggal melakukan transfer aja nih ke banking institution ya, atau nanti ada virtual account-nya ya. Begitu ada virtual account-nya, tinggal bayar aja sejumlah tagihan terkait ya. Sekarang udah nggak tabu lagi. Anda banyak masyarakat yang belanja melalui e-commerce dan melakukan pembayaran secara elektronik, dan itu udah normal-normal aja ya. Kemudian ada link portal site, citizen portal service. Jadi gambaran seperti itu, konfigurasinya seperti itu ya, government to citizen. Hasilnya apa? Hasilnya yang didapat oleh Korea, masyarakat Korea bisa membuat permohonan, mengakses, dan memperoleh berbagai dokumen sertifikat melalui layanan administrasi masyarakat online kapan aja di mana. Jadi nggak ada batasan waktunya ya. Dia bisanya jam 11 malam, dia bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, ya udah. Itu bisa terlayani gitu ya. Sampai tahun Juni 2006 ya, jumlah layanan yang ditawarkan itu meningkat drastis ya, dari 5.000 jenis panduan bagi layanan sipil, 630 jenis permohonan sipil, dan 30 jenis penerbitan surat-surat online. Lebih jauh lagi, usaha aktif untuk meningkatkan pemanfaatan layanan kepada publik dan link ke situs portal swasta seperti Naver gitu ya, dan lain-lain menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan ya. Dulu hitnya cuma 1.000 hit per hari di tahun 2002, kemudian layanan diluncurkan, jadi hitnya naik jadi 45.000 kali. 45.000 kali berarti 45 kalinya ya, dari tahun 2002. Kemudian sistem pelayanan masyarakat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya pasti ya. Tadinya Anda ngurus administrasi berhubungan dengan administrasi kependudukan itu ngabisin biaya bensin, ngabisin waktu gitu ya, dan itu bisa di-save budgetnya. Anda nggak perlu lagi ngeluarin kos untuk bensin, Anda nggak perlu lagi balik ke kampung Anda gitu ya, hanya untuk mengurus administrasi pendudukan gitu. Anda nggak perlu lagi fotokopi, Anda nggak perlu lagi bolos dari kantor yang mengakibatkan Anda dipotong gajinya gitu ya. Nah, itu akan berdampak signifikan. Jadi jika rata-rata 30% dari total layanan pendudukan diproses secara online untuk 5 tahun, maka bisa menghemat 1,8 triliun won si Korea itu ya. Harusnya Indonesia lebih big size lagi, karena jumlah penduduknya Indonesia ini 4 terbesar di dunia. Jadi yang pertama setelah Amerika, India, dan China. Itu kita ada di posisi keempat dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta something. Nah ini kalau kita lihat online application-nya sama online insurance-nya itu naik signifikan ya dari tahun 2002 gitu ya. 2003 dia udah mulai ada peningkatan gitu ya.
Kemudian 2004, 2005 udah mulai terbang ya, udah mulai banyak peminatnya. Kenapa? Karena dampaknya signifikan, dampaknya terasa oleh masyarakat. Masyarakat itu kan nggak usah masyarakat lah, kita sebagai makhluk sosial gitu ya, akan melakukan sesuatu yang memang menguntungkan buat diri kita ya. Kalau itu dirasa menguntungkan, ada efeknya menguntungkan, maka orang lain nggak akan resisten terhadap suatu kebijakan atau suatu langkah yang diambil oleh pemerintah. Ini nanti aja. Kemudian ini lanjutan, dan ini sistem perpajakan terintegrasi ya. Di Indonesia udah mulai lama ya. Sistem perpajakan online terkonsolidasi di Republik Korea bertujuan untuk memfasilitasi contact service lebih nyaman untuk perusahaan pajak. Bayangin aja teman-teman ya, kalau orang mau bayar pajak aja dipersulit, terus negara mau ngapain gitu ya? Orang bayar pajak itu kan dia bukan mengkolek uang, tapi dia memberikan uang ya. Jadi harusnya itu bisa dipermudah. Tujuan sistem perpajakan terintegrasi adalah meningkatkan pendapatan pajak, ya pasti. Kalau bayar pajaknya lebih mudah, maka orang nggak akan resisten untuk bayar pajak. Tapi kalau orang dipersulit bayar pajak, ya gimana? Dia mau ngeluarin duit, tapi dipersulit. Makin susah lagi dia bayar pajak. Ya. Kedua, dia bisa mencegah korupsi, meningkatkan kesadaran membayar pajak, membangun administrasi pajak yang lebih baik, kemudian menjamin layanan publik yang cepat dan akurat ya. Ini government to citizens-nya untuk pembayaran pajak, layanan pajak seperti pengisian, pembayaran pajak dilakukan melalui online single window, dan sekarang udah ready ya, kita udah punya beberapa aplikasi yang memudahkan itu dari sektor G2C-nya atau G2B-nya. Ya. Kemudian ini government to citizen-nya dari Korea di tahun 99 sampai 2000, Electronic File Tax Return System-nya itu dikembangkan sebagai pilot project dengan agen-agen pajak di kantor NTS di Seoul itu, dan hanya melibatkan pajak penghasilan dan PPN. Cakupannya diperluas hingga mencakup pajak minimum keras dan pajak khusus di tahun 2001 ya. Jadi 30% dari 2,53 juta pajak penghasilan dan 10% dari 2,12 juta PPN dicatat secara elektronik. Bayangin aja kita sedang pendapatan pajaknya menurun gitu ya, karena banyak orang yang di PHK gitu ya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini harusnya bisa menstimulasi ya orang-orang wajib pajak lainnya yang belum tergrab. Hasilnya apa? Hasilnya dengan menghilangkan pemborosan masukan data dan mempercepat urusan-urusan perpajakan, sistem perpajakan terintegrasi memperbaiki efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Contohnya apa? Dia bisa menghemat sekitar 146 miliar Korea won atau sekitar 126 juta US dollar. Bayangin kalau misalkan Indonesia bisa menghemat 126 juta US dollar per tahun, maka alokasi ini bisa dialihkan ke sektor yang lain ya. Bisa jadi pendidikan gratis itu bukan hanya ada di Jakarta aja, tapi di semua kota juga bisa pendidikan gratis selama SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian meningkatkan transparansi, jadi bisa terlihat transparansi gitu ya. Nggak ada manipulatif gitu pajak. Kemudian wajib pajak dapat menghemat sampai 300 miliar Korea won atau sekitar 300 juta US dollar dari biaya perjalanan. Tadi saya bilang ya, dulu kita bayar pajak itu ya, kalau domisili Anda di Bogor katakanlah, kemudian Anda kantor di Jakarta, kemudian Anda bayar pajak nih, bayar pajak Anda store di bank ya, nanti bukti store-nya itu Anda harus balikin tuh, Anda kasih ke KPP domisili Anda. Kalau domisili Anda di Bogor, Anda harus balik lagi ke Bogor untuk ngasih bukti store pajak. Maka itu ada cost ya, cost biaya perjalanan ya, itu kalau Bogor ya. Kalau kampung Anda ada di Indonesia Timur, wah cost-nya berapa tuh? Berapa juta yang harus Anda bayarin hanya untuk
laporan bahwa Anda sudah membayar pajak gitu ya. Jadi, sangat amat nggak efektif ya. Jadi, bisa menghemat, diharapkan dapat menghemat sampai 120 miliar karyawan. Harusnya saat ini udah jauh signifikan ya, karena ini tahunnya tahun lama. Kemudian asuransi terintegrasi. Nah, ini yang terakhir diwacanakan, saya nggak tahu udah sejauh mana, asuransi terintegrasi, yang perkembangannya di Indonesia, setiap warga negara harus memiliki, asuransi kesehatan ya. Nah, cuma bayarnya dari mana? Nah, itu yang, masih tanda tanya gitu ya. Ada beberapa daerah ditanggung sama APBD-nya, cuma kalau untuk daerah-daerah yang memang penghasilannya kurang, nah itu yang kasihan gitu ya. Nah, ya, jadi sistem informasi terintegrasi sumber daya informasi pada 4 asuransi utama. Jadi ada 4 asuransi utama. Yang pertama dana pensiun nasional, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, sama asuransi tenaga kerja. Nah, ini 4 ini di-merge ya, jadikan satu. Tujuan dari sistem asuransi terintegrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi buat meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian pertukaran informasi antara, lembaga pemerintah ya. Nah, gitu. Jadi dengan adanya, terintegrasinya asuransi kesehatan, maka, harusnya bisa dipastikan ya, setiap warga negara punya, asuransi kesehatan ya, teman-teman ya. Jadi masalah utama di Indonesia itu bukan cuma pendidikan aja, tapi kesehatan. Ada orang mau berobat, tapi nggak punya uang ya untuk berobat. Nah, ini, eee, yang harus dibantu, teman-teman ya. Dan ini harus difasilitasi, oleh negara karena memang, negara menjamin ini, undang-undangnya menjamin, kehidupan yang layak ya bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini harus difasilitasi. Gimana caranya? Lakukan penghematan-penghematan ya, penghematan, eee, dari sisi proses bisnis gitu ya, dari sisi pengeluaran pemerintah yang nggak penting ya, tadi yang bahasan-bahasan kita yang minggu-minggu sebelumnya gitu ya, eee setiap kementerian atau setiap, unit atau setiap, lembaga, pemerintahan punya sistem informasi absensi nggak perlu ya teman-teman, cukup satu aplikasi tapi bisa memfasilitasi, semuanya gitu ya. Harusnya, dia, mengeluarkan miliaran atau ratusan miliar, bisa hemat sampai, hanya ngeluarin ratusan juta. Bahasan kita minggu lalu ya teman-teman. Nah, itu bisa digunakan untuk apa? Untuk subsidi, sektor-sektor ini ya, untuk kesehatan, untuk, pendidikan gitu ya. Dengan adanya, kesehatan yang terjamin, pendidikan yang terjamin, nanti kemudian, kebutuhan masyarakat, terjamin, harusnya, taraf hidup masyarakat ini akan, semakin meningkat gitu ya. Nanti bahasan kita di after UTS itu ada, Millennium Development Goals ya, ada MDG. Nah, itu memang, arahnya, harusnya kita, ke sana ya. Dengan IT itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekian berapa persen gitu ya. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan pertanyaan minggu ini, ya, apa yang dimaksud dengan, single access, single window ya? Kenapa harus kita, eee, menerapkan single access atau single window? Nanti teman-teman, silakan jawabnya di kolom komentar YouTube sebagai pengganti absensi. Oke, teman-teman nanti, kalau ada pertanyaan silakan ajukan di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum gabung di grup Telegram, segera gabung di grup Telegram karena jumlah siswanya saya lihat ada 60 siswa, sementara, baru ada 30-an yang ada di dalam grup Telegram. Nah, ini 30 lagi kemana nih? Saya khawatir 30 lagi, menghilang dan nggak dapat informasi apapun. Jadi teman-teman segera, eee, apa, segera, gabung ke grup Telegram-nya.
nanti kita bisa diskusi juga di sana. Kalau ada pertanyaan silakan, ajukan di sana ya. Oke, terima kasih teman-teman. Insyaallah, minggu depan kita sudah mulai normal pertemuannya, kita kuliah online seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.